Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imran. Kali ini kita masuk di pembelajaran 1, tema 2E, subtema 3, pengalamanku di tempat bermain. Nah, sebelum kita belajar, kita akan berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan segala urusan. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa, dimulai. Berdoa, selesai. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat memahami cara menulis ungkapan permintaan maaf yang tepat. Yang kedua, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik menulis ungkapan permintaan maaf dengan tepat. Yang ketiga, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat memahami contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang keempat, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan contoh pengamalan sila keempat Pancasila di tempat bermain dengan benar. Yang kelima, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat memahami cara mengurutkan panjang benda dengan tepat. Yang keenam, dengan menonton video pembelajaran, peserta didik dapat mengurutkan panjang benda dengan tepat. Yuk kita mulai belajar aja ya anak-anak semuanya. Disimak video ini sampai habis supaya kalian paham materinya. Nah, apakah kalian masih ingat contoh ungkapan permintaan maaf? Ayo, siapa yang masih ingat? Waktu itu pernah kita belajar tuh ungkapan permintaan maaf. Ada yang masih ingat contohnya? Nah, biasanya ungkapan permintaan maaf itu diucapkan saat kita melakukan kesalahan ya Nanda semuanya. Nah, kira-kira contohnya apa ya yang termasuk ungkapan permintaan maaf? Ini dia contohnya. Nih, ada 2 contoh. Pertama, maaf ibu, Nina tidak sengaja memecahkan piring. Yang kedua, maaf ayah, Adi tidak sengaja mengotori lantai. Nah, ini dia kedua contohnya. Yang mana kalimat ungkapan permintaan maaf tadi diucapkan saat apa? Benar sekali, saat kita melakukan kesalahan ya Ananda semuanya. Oke, sekarang coba nih. Sekarang kita baca percakapan antara Tony dan Nina. Ayo, coba kita baca sama-sama. Ini kata Tony. Apakah kalian terluka? Maaf ya, tadi aku menendang bola terlalu keras. Kata Nina. Iya, tidak apa-apa Tony. Kami cuma kaget saja. Kata Tony. Aduh, permainan congklak kalian jadi berantakan. Mari ku bantu rapikan. Kemudian kata si Nina ya, ini bukan kata si Deli. Terima kasih Tony. Oke, kita sudah membacanya bersama-sama. Sekarang coba kita jawab pertanyaan ini bersama-sama nih. Ada yang tahu nggak nih? Atau ada yang bisa menjawab nggak pertanyaan yang pertama? Mengapa Tony meminta maaf? Ayo, tadi kita sudah baca percakapannya. Kenapa sih Tony meminta maaf? Benar sekali, Tony menendang bola terlalu keras. Nih di sini lihat. Si Tony menendang bola terlalu keras nih. Jadi dia meminta maaf sama si Nina. Kemudian pertanyaan nomor 2. Ada yang bisa jawab nggak ini? Bagaimana ucapan permintaan maaf Tony? Ayo, siapa yang bisa jawab? Masya Allah, benar sekali. Ini dia jawabannya. Maaf ya, tadi aku menendang bola
terlalu keras. Nih, lihat ada kata maaf nih. Maaf ya. Oke. Bisa ya Ananda menjawabnya? Sekarang ada lagi nih. Ada 4 Ananda nih. Ada si Tony, Adi, Dika, sama Made yang sedang mengobrol di depan kelas. Nih, kata si Dika, "Teman-teman, maaf ya, kemarin aku tidak datang." Kemudian kata si Tony, "Iya Dika, tidak apa-apa. Mengapa kemarin kamu tidak datang, Dika?" Kemudian dijawab oleh Dika, "Ibuku sedang sakit kemarin, jadi aku harus menjaga adik." Nah, kata si Made, "Oh begitu. Apakah ibumu sudah sembuh?" Kata si Dika, "Sudah Made." Kemudian Adi menjawabnya, "Syukurlah, berarti besok kita bisa main bola lagi. Permainan tidak seru kalau tidak ada kamu." Kemudian kata si Dika, "Bisa dong, aku sudah tidak sabar ingin bermain bola bersama kalian." Kemudian kata si Tony, "Betul." Nah, kita sudah membaca nih percakapan antara Tony, Adi, Dika, sama Made. Kira-kira ada nggak di percakapan ini tentang ungkapan permintaan maaf? Ayo, ada nggak kalimatnya? Coba dicari, dibaca lagi. Masya Allah, benar sekali. Ini dia ungkapan permintaan maafnya. Nih, kata Dika nih, "Teman-teman, maaf ya, kemarin aku tidak datang." Nah, itu termasuk ungkapan permintaan maaf ya. Berarti kalian sudah mengerti ya tentang ungkapan permintaan maaf itu. Jadi ungkapan permintaan maaf itu kita lakukan saat kita sedang melakukan kesalahan. Jadi kita harus minta maaf. Seperti itu Ananda semuanya. Nih, apakah kalian masih ingat bunyi sila keempat itu apa? Ayo, ada yang masih ingat? Iya, benar sekali. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang disimbolkan dengan lambang kepala banteng. Berarti masih ingat ya? Nah, sekarang ayo kita membaca contoh pengamalan sila keempat Pancasila. Tadi kan sila keempat Pancasila itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini ada beberapa contoh ya, contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat Pancasila nih. 1, 2, 3, 4. Coba kita lihat gambarnya satu persatu nih. Nih di sini lihat. Ayo kita bicarakan masalah ini bersama-sama. Apakah ada pendapat lain? Nih dilihat di sini. Kemudian di sini, wah idemu sangat bagus. Kemudian di sini, sesuai kesepakatan kita belajar di rumah Lani. Nah, jadi contoh sikap yang sesuai dengan sila keempat ini berarti apa? Berarti bermusyawarah bersama-sama ya. Dalam memecahkan masalah harus dipecahkan bersama-sama nih. Lihat di sini. Si Lani dan teman-temannya lagi bermusyawarah nih untuk memecahkan masalah bersama-sama. Kemudian dari permusyawaraan tersebut boleh ada yang berpendapat ya. Boleh ada yang berpendapat, mengajukan pendapat. Kemudian tidak boleh di situ tidak ada yang sepakat untuk menyetujui suatu ide atau gagasan ya. Jadi dalam sila keempat itu harus bermusyawarah. Lihat di sini. Nih.
Ini gambar-gambarnya, itu contoh sila keempat ya, Ananda semuanya. Nah, kira-kira apakah kamu sudah mengamalkan sila keempat Pancasila? Ayo coba ceritakan. Oke, sekarang kita akan belajar berhitung. Masih ingat nggak kalian kalau 100 cm sama dengan 1 meter? Dan kebalikannya, 1 meter sama dengan 100 cm. Oke, di sini ada gambar bangku dan di sini ada gambar congklak. Nah, panjang bangku 2 kali panjang papan congklak. Panjang congklak adalah 50 cm. Jadi dari sini sampai ke sini ya, ini kan congklak namanya. Ukurannya 50 cm. Satu congklak ini ukurannya 50 cm. Satuan centimeter dapat diubah ke meter. Begitu juga sebaliknya. Ya, tadi ini lihat, ingatlah. Bisa kan sentimeter ke meter? Oke. Sekarang kita coba menjawab pertanyaan ini, ya. Kan panjang congklak 50 cm ya tadi. Kemudian panjang bangku 2 kali panjang congklak. Nih, panjang bangku ini 2 kali panjang congklak. Ya, 1 2. Ada 2 congklak nih dan panjangnya 2 congklak ini sama dengan 1 bangku. Jadi kira-kira berapakah panjang bangku? Cara menjawabnya berarti kita lihat di sini. Satu congklaknya 50 cm. Ya, kita tulis 50 cm. Dan tadi panjang bangku kan sama dengan 2 kali congklak. Ya, 2 kali panjang congklak. Berarti kita tulis di sini 50 cm ditambah 50 cm. Ya, jadi 1 congklak ditambah 1 congklak. 1 congklak tadi kan 50 cm. Jadi ditambah lagi 50 cm karena ada 2 congklaknya ya. Karena 2 congklak tadi sama dengan 1 bangku atau sama dengan panjangnya itu sama dengan ukuran bangku ini. Nah, jadi 50 cm ditambah 50 cm sama dengan 100 cm ya Ananda semuanya. Nah, 100 cm ini kalau misalkan kita ubah menjadi meter berarti bagaimana coba? Lihat di sini. Ingatlah, 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi nolnya ini kita hilangkan 2 ya. Kita coret nolnya 2. Jadi 100 cm sama dengan 1 meter. Jadi panjang bangku adalah 1 meter ya. Seperti itu Ananda semuanya. Oke, kita lanjut nih. Masih dengan berhitung ya. Sekarang kita akan menghitung panjang pita. Oke. Coba kita lihat di sini ada pita. Berapa ya kira-kira panjang pita ini? Panjang pita ini kan 3 meter ya. Berapa sentimeter panjang pita? Oke, kira-kira berapa ya? Jadi dari meter ini ke sentimeter. Panjang pita dalam meter adalah 3 meter. Ya, panjang pita dalam satuan meter, panjangnya 3 meter nih di sini. Kemudian dari 3 meter mau kita ubah satuannya ke sentimeter. Jadi kira-kira berapa ya panjang pita tersebut dalam satuan sentimeter? Oke, ingat. 1 meter sama dengan 100 cm. Berarti kita tambahkan aja 3 ini nolnya 2 di belakangnya. Jadi 300 cm. Iya, seperti itu Ananda semuanya. Mudah kan jawabnya? Jadi 3 meter sama dengan 300 cm. Jadi panjang pita tadi ya, panjangnya adalah 300 cm. Seperti itu ya. Sekarang
pembelajaran kita sudah selesai. Ya, tadi kita sudah mempelajari tentang ungkapan permintaan maaf, kemudian pengamalan sesuai dengan sila keempat Pancasila, dan juga kita sudah belajar berhitung ya tentang menjumlahkan satuan, mengubah satuan meter ke sentimeter, kemudian sebaliknya dari sentimeter ke meter. Nah, di sini ada tugas ya, Ananda semuanya. Lihat nih ada tugas. Pertama, tuliskan permintaan maaf ketika kamu mengalami peristiwa berikut. Nah, ini peristiwanya nih ya, yang A ini. Kamu tidak menjaga kotak bekal makan dengan baik. Kotak bekal makan milik ibu hilang di sekolah. Nah, di sini nanti kalian buat kalimat permintaan maafnya dari peristiwa yang ini. Ya, peristiwa yang Pak Imran bacakan tadi. Sekarang yang nomor 2, isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. 9 meter sama dengan titik-titik sentimeter. Nah, tadi sudah kita pelajari tuh tentang meter diubah ke sentimeter. Gimana tuh caranya ya? Dan ini nanti diisi ya, berapa nih 9 meter jadi sentimeter. Nanti jawabannya dikirimkan ke Google Classroom ya. Pak Imran tunggu jawabannya. Nah, pembelajaran kita sudah selesai. Sebelum kita selesai, kita berdoa dulu. Kita membaca surat Al-Asr. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.